Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desmarinda dengan NIM 08051382227078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas respon akhir mata kuliah praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan materi koreksi citra. Koreksi citra adalah proses untuk memperbaiki atau mengkoreksi gambar digital agar mencerminkan kondisi yang lebih akurat atau sesuai dengan kebutuhan analisis. Koreksi ini dapat melibatkan penyesuaian warna, kontras, kecerahan, serta perbaikan distori atau gangguan seperti pergeseran geometri atau kebisingan. Koreksi citra penting dalam berbagai aplikasi seperti penginderaan jauh, pengolahan gambar medis, dan fotografi digital. Adapun software dan data yang akan kita gunakan yaitu menggunakan software Snap dan datanya yaitu plugin Sentinel-2, Send2Core 225 prosesor, dan Send2Core Toolbox Kit modul. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke tutorial untuk koreksi citra atmosferik dan koreksi data citra satelit Sentinel berikut ini. Langkah pertama yaitu buka aplikasi Chrome yang terdapat pada desktop, kemudian search Copernicus Open Access Hub, scroll ke bawah, pilih Open Hub, kemudian login terlebih dahulu. Selanjutnya kita cari daerah yang akan kita kaji. Di sini saya akan menggunakan daerah yang terdapat pada daerah Indonesia yaitu pada Tanjung Pinang. Selanjutnya setelah selesai, klik garis 3 yang terdapat pada pojok kiri atas, atur periode tanggal, tahun, dan bulan yang akan kita kaji. Di sini bebas. Setelah selesai, kita scroll ke bawah. Untuk mission Sentinel 2 nya kita centang, kemudian satelit platformnya pilih S2A, produk type-nya kita pilih S2 MSI 1C. Setelah selesai, kita search. Maka data-datanya akan muncul. Setelah selesai, kita cari atau kita pilih data yang ketutupan awannya paling rendah dan yang online atau yang bisa di-download. Sini saya menggunakan data yang pertama, centang pada kotak, kemudian klik download produk. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah berhasil di-download, selanjutnya kita buka file, cari data yang sudah kita download, kemudian kita ekstrak. Tunggu hingga proses ekstrak selesai. Setelah selesai, kita salin atau kita copy data tersebut dan kita pindahkan ke tempat yang mudah untuk kita ingat.
Setelah selesai, selanjutnya kita close saja. Selanjutnya buka aplikasi Snap. Klik silang atau close, kemudian klik file, pilih open product, kemudian kita cari data yang sudah kita download tadi, pilih yang mtd msi l1c, kemudian klik advance, klik OK. Tunggu hingga prosesnya selesai atau outputnya muncul pada pojok kiri atas. Setelah selesai, klik optical, kemudian pilih thematic land processing, pilih send to core processor dan send to core 225. Masuk ke processing parameters. Untuk resolusinya ganti menjadi 10. Scroll ke bawah, dan untuk aerosolnya kita ganti menjadi maritim. Kemudian kita run. Tunggu hingga proses run 100% atau selesai. Kemudian setelah selesai 100%, kita klik OK. Ini kita close saja. Kemudian klik tanda plus pada output yang pertama, pilih band, scroll ke bawah sampai menemukan B1. Ini terdapat B1 sampai B5, kita pilih yang B5, klik 2 kali. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan klik tanda plus yang terdapat pada output produk, pilih band. Ini sama, kita juga memilih B5. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, agar lebih mudah untuk melihat perbandingannya, kita pindahkan ini menjadi berkesampingan. Jadi ini adalah data yang belum dikoreksi atmosferiknya, dan yang di sebelah kanan adalah data yang sudah dikoreksi atmosferik. Dan proses untuk koreksi atmosferiknya selesai. Selanjutnya kita masuk ke koreksi sanglin. Untuk koreksi sanglin, pertama-tama kita buka aplikasi Snap. Kemudian klik close. Selanjutnya kita klik file, klik open product. Kita pilih yang mtd msi l1c, kemudian kita klik advance. Klik OK. Tunggu hingga output atau prosesnya selesai dan muncul. Kemudian setelah selesai, klik outputnya, pilih raster, kemudian pilih subset. Tunggu sebentar hingga proses selesai.
Jadi subset ini bertujuan untuk memfokuskan peta atau tempat yang akan kita kaji. Setelah selesai, kemudian klik OK. Maka output subset akan muncul. Kemudian setelah selesai, klik tanda plus pada subset, pilih tie point grid. Di sini terdapat beberapa data dan di sini kita hapus saja. Kemudian setelah selesai, klik output subsetnya, klik kanan, pilih Open RGB Image Window. Di sini untuk profilnya kita menggunakan natural colors, kemudian rednya B4, green B3, dan blue-nya B2. Kemudian kita klik OK. Tunggu hingga prosesnya selesai. Selanjutnya setelah selesai kita klik vektor, pilih new vector data container. Di sini namanya bebas. Di sini saya buat clean_sample. Kemudian klik OK. Untuk mengecek data kita udah ada atau belum, klik vektor data. Nah, di sini data clean sample saya sudah ada. Selanjutnya kita pilih tempat atau area yang terkena clean sample tadi. Untuk memilihnya kita klik rectangle drawing tools dan kita pilih saja datanya. Selanjutnya setelah selesai kita klik optical, pilih thematic water processing, pilih send to coral, pilih processing modules, dan pilih decline processing. Kemudian untuk penyimpanannya itu usahakan penyimpanannya berada pada dokumen agar ketika proses run tidak terjadi error. Kemudian masuk ke processing parameters. Kemudian untuk source bandnya kita pilih B2 sampai B4. Untuk reference bandnya kita pilih B8. Selanjutnya kita run. Tunggu hingga proses run selesai.
Kemudian setelah selesai kita klik OK. Ini kita close aja dan subset atau ketiganya udah muncul. Selanjutnya klik subset yang ketiga, kita klik kanan, pilih Open RGB Image Window. Untuk profilnya sama di Natural Colors, untuk rednya B4, green B3, blue B2. Setelah selesai atau sesuai, kita klik OK. Selanjutnya untuk mudah membandingkannya, kita taruh ke sebelah kanan. Selanjutnya setelah selesai, kita klik subset, klik kanan, kemudian klik save product as, pilih tempat di mana kita akan menyimpan subset tersebut. Dan subsetnya berhasil kita simpan. Demikian untuk tutorial atau cara koreksi sanglin, koreksi atmosferik, dan koreksi subset. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kenapa kita harus menggunakan band merah, biru, dan hijau. Jadi ketika melakukan koreksi citra dalam pemrosesan citra digital, penggunaan band merah, biru, dan hijau itu sering digunakan karena ketiga band ini mewakili saluran warna utama dalam citra berwarna yang disebut sebagai citra RGB atau red, green, dan blue. Alasan utama penggunaan ketiga band ini yaitu pemahaman warna. Citra RGB mencerminkan cara mata manusia memahami warna. Warna-warna yang kita lihat dalam citra sehari-hari dibentuk oleh campuran tiga warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Oleh karena itu, bekerja dengan band-band ini dapat memberikan hasil yang lebih intuitif dan sesuai dengan persepsi manusia terhadap warna. Selanjutnya, kompatibilitas dengan perangkat. RGB adalah format warna standar yang digunakan oleh sebagian besar perangkat dan perangkat lunak pemrosesan citra. RGB ini membuatnya lebih mudah untuk berbagi, menampilkan, dan memproses citra dengan menggunakan band-band. Selanjutnya, koreksi kecerahan dan kontras. Ketiga band ini dapat digunakan untuk koreksi kecerahan dan kontras dalam citra. Misalnya dengan mengatur intensitas masing-masing band, kita dapat meningkatkan atau mengurangi kontras dalam citra tersebut. Selanjutnya, penggabungan dan pemrosesan. Ketiga band ini dapat digunakan bersama-sama untuk menghasilkan berbagai efek dan hasil dalam pemrosesan citra, seperti pembentukan citra komposit, peningkatan tampilan citra, atau penggabungan dengan data dari sensor lain untuk analisis yang lebih kaya. Namun, lebih penting untuk diingat bahwa dalam berbagai kasus, terutama dalam analisis ilmiah atau pemantauan lingkungan yang lebih mendalam, citra multispektral atau hiperspektral yang menggunakan lebih banyak band spektral mungkin lebih berguna. Band-band tambahan ini dapat memberikan informasi yang lebih kaya tentang objek yang diamati dan dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Jadi kesimpulan dari respon ini yaitu koreksi atmosferik itu bertujuan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer terhadap citra satelit atau citra udara. Alasannya, atmosferik bumi dapat menyebabkan penyerapan, penyebaran, dan pantulan cahaya saat melewati atmosfer yang dapat mengaburkan citra dan mengganggu analisis ilmiah atau pemantauan.
Hasil dari koreksi atmosferik ini yaitu citra yang telah dikoreksi atmosferik lebih akurat dalam mempresentasikan permukaan bumi, mengurangi efek kabur atau bening yang disebabkan oleh atmosfer. Selanjutnya, koreksi Sanglin. Tujuan dari koreksi Sanglin ini yaitu mengurangi efek kilauan matahari yang tercermin di permukaan air dalam citra satelit. Alasannya, kilauan matahari dapat menyebabkan refleksi yang kuat di permukaan air, yang membuat sulit untuk melihat objek atau fitur di bawah air atau di dekat perairan dalam citra. Hasil dari koreksi Sanglin ini, citra yang telah dikoreksi untuk mengurangi Sanglin akan memiliki lebih sedikit pantulan matahari, memungkinkan analisis yang lebih baik dari objek di dekat perairan atau di dalam air. Selanjutnya, koreksi subset. Tujuan dari koreksi subset ini yaitu untuk memotong atau memilih sebagian kecil dari citra asli untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut. Alasan dari koreksi ini yaitu terkadang tidak semua area citra diperlukan untuk analisis atau aplikasi tertentu. Koreksi subset ini memungkinkan pengguna untuk lebih fokus pada area tertentu dari citra. Hasil dari koreksi subset ini yaitu menghasilkan citra yang lebih kecil dan lebih terfokus yang hanya berisi area yang relevan untuk analisis atau penggunaan tertentu, menghemat sumber daya komputasi dan penyimpanan. Mungkin itu saja video respon akhir dari saya. Saya Jessica Desmarinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.